Beliaulah yang telah mencontohkan pribadi yang unggul, pribadi teladan, pribadi menjadi contoh bagi umat manusia, bil khusus kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ustadz, Pak Guru Soeherman, Master Agama ya, Pendidikan Islam. Terima kasih atas telah hadir juga Bapak dan Ibu pengurus IGI, pengurus dan organ itu se-Kabupaten Sumedang, walaupun masih sedikit, mudah-mudahan masih di perjalanan menuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kegiatan Sabtu subuh pagi ini, alhamdulillah kita sudah jalan 2 kali ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk tetap melaksanakan kegiatan subuh mengaji bersama IGI Sumedang. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengurus yang sudah hadir lebih awal. Mudah-mudahan tetap istiqomah juga sebagaimana kegiatan pelatihan diklat yang Jumat kemarin sore, alhamdulillah sudah bertambah kembali. Yang minggu yang lalu kurang lebih ada 120, sekarang kemarin sudah mencapai 250 orang, jadi semakin bertambah. Mudah-mudahan pengurus IGI Sumedang, pengurus dan anggota IGI Sumedang juga bisa mengikutinya kegiatan diklat manajemen organisasi yang dilaksanakan oleh PPIGI setiap Jumat sore pukul 15.30 sampai 17.30. Informasi sedikit aja. Baik, mangga Bapak bilih nyangkolong kana waktos, insyaallah simkuring langsung jantan moderator didampingi oleh Pak Surya dan Bapak Ibu yang ingin menyimak kajian subuh bersama Pak Ustadz Soeherman MPD. Kami persilakan tentang konsep teladan ya, pergaulan dalam Islam. Tentunya konsep teladan tersebut bersumber dari teladan Rasulullah SAW. Mangga nyangakeun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa walaupun di dunia maya dalam rangka silaturahmi serta ngaji bareng bersama IGI. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Dan juga mudah-mudahan menambah ilmu buat kita semua, juga memberikan suatu gambaran bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna serta memberikan berbagai petunjuk kehidupan, dan ada juga tentang hidup sebagai orang makhluk sosial, dan kita juga harus tahu bagaimana etika dalam pergaulan sehingga kita menjadi orang-orang yang enak untuk digauli, juga enak untuk menggauli, artinya bergaul dalam arti yang positif. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk share PowerPoint sebagai bahan kajian, karena kalau hanya mendengar mungkin hanya 15% yang dapat diterima, tapi dengan melihat akan naik kemampuan dalam memahami, serta nanti insya Allah kita akan praktekkan bersama-sama. Dan di sini ada guru saya dari Cimahi jauh-jauh subuh-subuh, yaitu Bapak Sucipta. Dia juga adalah guru saya, termasuk kepala sekolah yang merupakan luar biasa ilmu agamanya. Nanti tolong saya dampingi Pak ya. Sebagai kehormatan Pak Ketua IGI, alhamdulillah teman-teman dari SMA Cakalong hadir kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Kegiatan termasuk juga ada mahasiswa saya dari SD, dari Unsap yang ikut gabung. Gak apa-apa, mereka calon guru-guru juga gak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu, judulnya adalah etika dalam pergaulan menurut Al-Quran. Pada kesempatan kali ini
saya mengambil dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, kemudian ada tajwidnya sedikit, kemudian ada terjemah perkata dan isi kandungan. Ini saya sampaikan seperti saya ngajar saja gitu di sekolah, karena memang saya guru, jadi mohon maaf mungkin gayanya gaya guru saja, bukan gaya Ustadz Konang ya, karena saya bukan yang ceramah di YouTube, tapi gaya ngajar saja seperti ini disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kalaupun ada kesalahan tolong nanti diberitahu Bapak dan Ibu ya. Kalau saya salah diberitahu, jangan dibiarkan. Insya Allah akan itu berterima kasih. Kalau keliru tolong langsung aja di-cut gitu ya. Nggak apa-apa. Supaya nanti saya tidak ini, karena ini tentang Al-Quran yang harus kita muliakan dan kita kaji bersama. Suratnya Al-Hujurat 11, Bapak Ibu bisa melihat Quran atau juga bisa melihat tayangan ini. Kalau jelas silahkan, kalau kurang jelas di surat Quran surat ke-49 ayat 11 Al-Hujurat. Bapak dan Ibu, nah ini ayatnya kebetulan saya sudah kontak dengan Pak Kepala SMA Cakalong, Pak Cipta. Mengapa saya bukan memerintah ke atasan para lunting, tapi mohon diajarkan bagaimana cara membuat surat ini. Kebetulan Bapak untuk namanya di sekolah itu untuk memonitor saya. Silakan Pak Kepala sebagai pemanasan. Biasa Pak, punten pisan. Insyaallah ditembak. Punten pangmacakeun Pak. Punten pisan. Mangga. Mangga insyaallah. Mudah-mudahan barokah mau sadayana. Amin. Alhamdulillah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu min qaumin asa an yakunu khairan minhum. أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب بئس
Suku ba'dal iman. وَمَنْ لَمْ يَطُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, biasa. Alhamdulillah Pak Kepala SMA Zakalom sudah memberikan contoh cara membaca yang baik dengan tajwid dan makhrajnya yang benar, serta juga nadanya juga ada beberapa lagam yang disampaikan oleh Pak Kepala. Terima kasih Pak. Jadi enak kalau guru muridnya pinter ya. Jadi gak usah ngajar, jadi langsung aja teman-teman, seperti itulah ngaji yang enak ya. Gitu. Itulah kelebihan guru, kalau muridnya pinter-pinter jadi itu capek gitu ngajar aja Pak Ketua ya. Baik, Bapak dan Ibu, Al-Hujurat ayat 11 tadi sudah disampaikan oleh Pak Cipta dengan luar biasa, enak juga nadanya, lagamnya lagam untuk qiraah. Baik, selanjutnya kita akan cek dulu di sini tajwidnya Bapak dan Ibu. Ya sudah kasih tanda-tanda di sini tajwidnya. Mengapa disampaikan? Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang sudah tahu. Mudah-mudahan ini mengingat saja bagi yang ngadaras lah, tadarus, jadi mengulang kembali. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sudah saya kasih tanda ini, ada yang sama seperti garis hijau, garis ungu, kemudian kotak itu sengaja, kemudian ada juga lingkaran. Tiga ini dimudah untuk memudahkan nanti keterangan-keterangan di tajwidnya ini. Seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya itu kan zaid mufasil 2,5 alif, artinya panjang sampai 5 harakat seperti tadi Pak Kepala. Ya panjang, kenapa? Karena matumi menghadapi alif di lain kalimat. Ya ayyuhallazi matumi itu 2 harakat. Allazi na mad badal mamu bila matumi la yaskhar qaumum min qaumin, ada tanwin menghadapi mim adalah idgham biguna. Nah, Min qaumin min qaum asa ini mad zaid fasil ayya ya idgham. Nah, ayyakunu ini madtubi madlin khairam minhum, tanwin menghadapi mim. Dan selanjutnya dan wala nisaun mad muttasil, karena ini madtubi menghadapi hamzah pada satu kalimat. Nisaun min nisain asa sama dengan yang tadi. Artinya tandanya kalau tanda hijau berarti sama ya. Ini tanda garis hijau berarti sama. Nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Ustaz, punten di full screen kan? Kita nak pilih alih teuing ngawatos di full screen kan? Biasanya sok terapinah parang sobiannya. Cobian. Parang sobian Pilih alih teuing ngawatos. Sok terapinah pemirsa. Katingal itu. Menuju proses. Tacan. Sok lami Pak teh teh. Oh, mohon maaf. Aja ngeri aja. Pinah abi geus full screen di itu. Sekedap. Masih di perjalanan ketinggalan. Sok rada ieu nu abi geus pindah di HP lain yang lain belum saya pindah, kalau mun di itu kan di full screen teh berat ya teh. Pinah tacan. Pinah tacan. Tacan.
Nu abdi geus full screen ya teh. Nah, mau lajengkeun Ustaz, mangga lajengkeun. Nya eta jadi teu pina apa punten. Terus pengalaman sabaraha kali ieu biasa. Rada ageng ieu. Tah, mun cekap. Tah. Subhanallah, Iya. mangga saya. Kieu. Ah, mantap Ustaz, mangga lajengkeun. Nya cekapnya. Tapi maksimalna pami gede ting bisa makalakeun. Iya Bapak dan Ibu, saya sudah kasih tanda nanti insya Allah Bapak Ibu bukan orang biasa tapi sudah biasa membaca Quran, apalagi kalau saya lihat yang hadir ini adalah teman-teman guru yang hebat-hebat, guru agama rata-rata. Terima kasih atas kesempatannya. Yang menarik Bapak dan Ibu, di surat Al-Hujurat ayat 11 ini tajunya sudah biasa, tidak ada yang aneh seperti madubi, ikhbar, sebagainya. Tapi di Al-Hujurat ini ada ayat goriba. Ini yang mungkin sebagian sudah tahu, sebagian mungkin belum tahu, ya nggak apa-apa. Kita lihat di sini ada ayat goriba. Ini ada ayat goriba, hukumnya nakal, ayat-ayat aneh gitu ya. Di surat, dan hanya ini di Al-Quran hanya satu surat, itu surat Al-Hujurat ayat 11 ini. Aneh itu. Namanya nakal. Nakal itu artinya memindahkan. Memindahkan apa? Memindahkan harokat huruf yang hidup ke harokat huruf mati sebelumnya. Di sini, di ayat tadi, kan ini, nah ini. Ya. Di sini, tulisannya bi'sal ismu. Bi'sal ismu, jadi yang hidupnya alif, lamnya dimati disukun. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Tapi karena ini adalah ayat guribah, ayat yang aneh, hukumnya nakal, maka memindahkan harokat pada alif, yang ini harokat alif yang asroh ini pada huruf lam sukun. Jadi di bahasanya bukan bi'sal ismu, tapi seperti tadi Pak Kepala, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Nah ini, jadi bi'sal ismu dibacanya, bukan bi'sal ismu. Nah ini yang aneh nama juga kan, dibaca harusnya bi'sal ismu, tapi dalam kaidah tajwid namanya nakal, ini jadi bacanya bi'sal ismu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah gitu kan. Jadi bi'sal ismu ya. Itu pada Ibu ini, dan nakal ini memang hanya satu-satunya di Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 gitu. Ini barangkali yang sedikit tambahannya, yang agak anehnya, mau juga ayat goribah. Baik. Kita lanjutkan, yaitu tentang, nah ini penjelasan tajwidnya Bapak dan Ibu tadi sudah sampaikan. Ini hanya penjelasan, kalau nanti diperlukan nanti di-share saja. Ini garis-garis ini untuk menjelaskan penjelasan seperti apa tadi huruf atau makhraj atau tajwid yang ada di Al-Hujurat 11 tersebut. Nah. Kemudian kita lihat Bapak dan Ibu asbabun nuzul yang saya lihat dari tafsir Al-Misbah. Asbabun nuzul dari ayat 11 ini yaitu berkenaan dengan ejekan yang dilontarkan oleh Thabit ibn Qais, seorang sahabat Nabi SAW yang tuli. Thabit melangkahi sekian orang untuk dapat duduk di dekat Rasulullah, dapat dengar wejangan beliau. Salah seorang menegurnya, tetapi Thabit marah sambil memakinya dengan menceritakan bahwa dia yakni si penegur adalah anak si Anu, seorang wanita yang pada masa jahiliyah dikenal dengan aib. Orang yang diejek ini merasa dipermalukan, maka turun ayat ini. Ya. Apa isi kandungannya? Jelas. Yang pertama terjemahnya. Kita cek dulu terjemah per ayat. Ya ayyuha, ini nida panggilan, ya ayyuhalladzina, ini isim mausul, alladzina, orang-orang yang jadi kata sambung kalau bahasa Indonesia, jamannya untuk jama mudzakkar salim, alladzina, nanti kan ada alladzina, alladzani, allatina, allati gitu.
beda-beda. Amanu, mereka yang iman. Laki-laki panggilannya, tapi biasanya kalau laki-laki dipanggil, perempuan ke bawah. Gitu. Bapak dan Ibu, dalam kajian tafsir kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, maka ini adalah spesial. Jadi hanya orang-orang yang beriman dia akan terpanggil. Apa sih isi dari panggilan Allah ini? La yaskhar, la, jangan, la itu nanti adalah nafi, ala dan nahi, ya. Jadi larangan, yaskhar, memperolok-olok. Ya, ini bentuknya fi'il mudhari. Jadi kapanpun, dimanapun jangan mengolok-olok siapa? Kaumun, suatu kaum, min, dari kaumin, kaum, maksudnya kaum yang lain. Asa, boleh jadi, bisa wae gitu, boleh jadi an bahwa yakunu, keadaan mereka itu yang diolok-olok itu khairan, lebih baik minhum, daripada mereka yang mengolok-olok. Wa, dan, la, jangan, nisaun, ini spesial, dan wanita, ya, ini wanita, min nisain, dari wanita, maksudnya dikembalikan ke ayat ini, ya. Dan wanita jangan mengolok-olok wanita lain, gitu maksudnya. Asa, boleh jadi, nah, boleh jadi mereka itu lebih, yang diolok-olok itu, ya, minhun. Ketika tadi bacanya kan ini ada waqaf, maka berhentina 2 harakat, tapi fathahnya dihilangkan, minhun. Nah, gitu. Kalau berhenti jangan minhunna, minhun. Wala, dan jangan talmizu, kamu mencela angkusakum, diri kalian sendiri. Hirup teh meniki keting Gusti. Jadi ngajaleh diri sorangan, nggak boleh Bapak dan Ibu. Kita sudah dikasih Allah dengan sempurna, dengan mulia, masa kita menjelekan itu menang ngajaleh diri sendiri gitu. Beriheun ku batur ti hargaan cik orang harga sendiri gitu. Itu gampangnya. Wala, dan jangan tanabazu, kamu panggil memanggil. Jadi saling menang, saling memanggil, bil alqab, dengan julukan yang tidak enak. Nanti di terjemahnya ada bisa. Nah ini bisalismu, seburuk-buruk, al ismu, nama, ala fusuku ba'dal iman, fasik sesudah iman. Si pasek, ya gitu. Komo si kafir itu jangan sekali-kali Bapak dan Ibu, teman-teman, untuk memanggil panggilan dengan panggilan yang jelek, samaran. Tapi kalau misalkan sekarang kita melihat di pergaulan masyarakat, misal gitu, di saya ada orang namanya, saya juga sudah hafal nama si namanya si Boke gitu. Si Boke, di lemur teh pemuda, Boke ini. Ya akhirnya kan Boke terus gitu, seumur-umur mau gak duit. Kenapa nggaknya Boke? Tapi dia enak juga gitu. Dipanggil teh, ya seperti itu. Padahal gak boleh, karena itu kan doa nama itu. Ada juga misalkan Siti Hul, siapa nama aslinya gitu, itu kan hidung gitunya. Jadi ya itulah, mungkin ini salah saya juga, mungkin di sekolah tidak menjelaskan ke siswa, padahal nggak boleh, tapi sudah sampaikan. Mungkin ya karena pergaulan juga, seperti maaf, misalkan anak-anak kita kalau ngobrol suka memanggil temannya dengan maaf dengan anjing gitu kan, tapi yang dipanggil enak aja gitu, kaman anjing itu, kadi bagong. Jadi panggilan-panggilan itu yang harus kita bagaimana caranya supaya mereka itu bisa berubah itu. Tapi kalau pengaruh medsos, ya apalagi sekarang zaman TikTok, banyak hal-hal yang bahasa-bahasa yang gaul tapi nyeleneh gitu. Seperti dulu kan pernah ada di Jawa Barat yang jadi ikon itu, ada yang londok kan bahasanya kasar, tapi kan jadi ngetop, jadi viral gitu. Padahal itu kan kurang enak dalam pendidikan, kurang baik dalam berbicara. Waman, wa, dan, man, barang siapa, bukan kepada orang, lam, yang tidak, yaitu artinya tidak berbuat, tidak bertobat, maksudnya itu di sini, maaf, faulaika amaqatuhum adalah al-zalimun, orang-orang yang zalim. Artinya tidak berhenti tadi ada hal-hal yang dilarang oleh Allah di surat ini, kemudian tidak berhenti untuk melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang
zalim. Ini terjemahnya Bapak dan Ibu, ada juga silakan jadi terjemah per kalimatnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi ini tadi dikoreksi, ini yatub artinya bertobat, bukan berbuat. Mohon maaf, nanti dikoreksi. Ya. Kemudian di tafsir Jalalain, Bapak dan Ibu, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar. Hai, jangan berolok-olok dan seterusnya. Tadi juga ada penjelasannya beda-beda Bapak dan Ibu, ya namanya juga tafsir, tidak hanya satu, asbabun nuzul banyak riwayat. Jadi jangan dipermasalahkan, tapi jadi bahan-bahan untuk kajian untuk menambah hasanah pembenaran pengetahuan kita, ya. Kemudian sama di sini di Jalalain ini karena standar biasanya kalau pesantren ngaji itu yang tafsir pertama biasanya Jalalain ya, kemudian nanti ada Marogi, kemudian nanti berbagai kitab tafsir yang lainnya. Biasanya Jalalain ini adalah standar untuk tafsir di pesantren di awal gitu, yang di kajiannya itu. Karena bahasanya juga enak gitu, ya. Ini tafsirannya sama dengan arti yang tadi, cuma menjelaskan sebab nuzulnya sampai di sini beda. Min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jadi jangan mengolok-olok kaum yang lain karena bisa jadi tadi itu lebih baik atau ngahina lah, yang dihina itu akan bisa jadi lebih baik daripada yang menghina. Kemudian ini juga wala nisaun ya, jangan pula wanita, dikhususkan. Bisa jadi kenapa dikhususkan supaya ini jadi penjelasan, jadi taukid bahwa mungkin gitu, mungkin saja lebih banyak perempuan yang berbuat seperti ini sehingga Allah menjelaskan dikhususkan. Kade tadi kan umum, kaum sementara di sini dikhususkan, dan perempuan jangan mengolok-olok perempuan lain karena mungkin biasanya perempuan mungkin lebih mudah gitu terganggu untuk ngegosip itu kan, seperti itu. Karena memang ada otaknya itu, kalau perempuan itu, kalau kita suami ngomong sekali, kadang-kadang jawaban dari istri itu yang 7 kali gitu. Itu aneh gitu. Sabar saja. Banyak kosakatanya Ustaz. Gitu. Jadi sementara kalau guru kan Bindir Pak Ustadz Mas. Kalau laki-laki orang ibu saya itu hanya 7.000 gitu. Laki-laki mah kekuatan ngomong 7.000 kata. Kalau saya di sekolah ngajar obat habis 7.000 teh. Datang ke emah teh di mana? Nah, makan. Gitu. Banyak kata-kata teh. Tapi perempuan masih 10.000 gitu sisanya. Jadi jadi perempuan lebih banyak berkata-kata daripada laki-laki. Jadi kalau perempuan ngamak, diterima aja. Jadi bonus gini Bapak dan Ibu, kalau kalau kita ingin pahala yang gratis tanpa biaya, hukum alam Pak Ustadz. Kita ingin gratis pahala tanpa biaya, jadi ketika istri kita marah, kita dengarkan, kita sabar, itu pahala ya. Karena kalau dia itu ngajak ke mall itu berbiaya gitu. Jadi kan menyenangkan itu kan ngajak ke mall gitu ya, ke Asia Plaza dan sebagainya. Tapi ketika kita mendengarkan istri kita yang marah, kita sabar, itu pahala yang tanpa biaya gitu. Oh, kena ngambek kayaknya sama ke mall. Tapi orang tong di temalan namual kuat gitu kayak ibu-ibu atau kedua. Kantun direkam Ustaz. Hah? Direkam. Bukan bayar. Emang gitu kenyataan. Jadi biaya pahala tanpa biaya, dia dengarkan ketika istri marah gitu. Tong di temalan. Bejakan Pak Ustadz ke istri Pak Ustadz. Ya biarkan saja. Ya, aduh jadi izin. Jarang marah sehingga istri saya teh suka atuh ngamuk atulah meh aya musuh kan ya. Nekur naon atuh ngamusuh jeung pamajikan itu. Enggak lah gitu. Biarkan aja karena mereka sudah
mangnyangukeun, mereka sudah ngistrika, mereka sudah nyiapkan ulah kita, kemudian sudah menjaga anak-anak kita. Masa sekali mereka salah kita ngambek, biarkan aja gitu ya. Tuh. Sabar saja gitu. Sabar. Kasihan. Dia sudah diambil dari orang tuanya, disakolahkeun, dikuliahkeun, beres kuliah dicokot ke orang gitu. Masa mau disia-siakan? Kasihan banget gitu ya. Jaba mahar ukur emas 5 gram gitu. Sebagainya. Kasihan mereka kalau kita menyakiti perempuan. Selamat untuk ibu ya, luar biasa dimuliakan agama. Baik para ibu, ini ganja apa namanya kajiannya. Kemudian satu lagi di sini dari Jalalain ini wala tanabazu bil alqab. Jangan panggil dengan gaya yang buruk. Jadi kalau nanti kita menemukan di sekolah anak-anak suka ngobrol dengan bahasa-bahasa yang kurang baik, kita peringatan saja, kita usaha saja. Jangan putus asa. Atudah kumaha, ya coba sajalah gitu. Kalau di pesantren biasanya kan langsung begitu ada anak yang kasar, teman kan, gitu langsung kompak teman yang lihat itu. Akhirnya kan jempet. Tahu kalau di sekolah umum seperti di sekolah kita di SMA, SMK, atau di SD, SMP itu kadang-kadang ya enak yang ngobrol itu awet lelaki gitu, manggil dengan panggilan teman yang kasar gitu ya. Jadi barangkali ini tugas kita sebagai guru bagaimana caranya mengubah sedikit-sedikit cara bergaul, cara ngobrol mereka karena ternyata ini kan dilarang. Ya, jangan bisa ini kan masuk ke hukumnya yang berdosa kalau tidak kita menghentikan. Kalau sudah dicoba, berusahakan tenurut itu bukan kehendak kita, bukan kuasa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah bagi mereka dengan jalan ikhtiar dari kita sebagai guru. Kemudian ini kesimpulannya ya ada 3, dilarang mengolok-olok ya, terus mencela diri sendiri ya, mencela kepada diri sendiri atau orang lain, dan jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Itu Pak Ketua, dikasih waktu 30 menit tepat, saya sampaikan 30 menit untuk materi, dilanjutkan untuk diskusi. Insyaallah share-nya jadi nanya jangan ke saya. Jadi teknik di sekolah itu Bapak dan Ibu silakan nanya, yang menjawab adalah teman yang lainnya. Itu cara saya ngajar di sekolah. Jadi kalau nanti taluk ya sudah kita PR-kan. Itu barangkali Bapak dan Ibu. Ya, silakan Pak Ketua, saya kembalikan kepada Pak Ketua sebagai moderator. Terima kasih. Siap, hatur nuhun. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Syahirman yang telah menyampaikan paparan yang luar biasa. Subhanallah, mudah-mudahan sahabat IGI bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Maka dipersilakan dari Bapak dan Ibu mau memberikan tambahan atau pertanyaan ataupun saran, dipersilakan untuk raisen terlebih dahulu. Silakan, Mangga. Baik, sahabat Zi, silakan Mangga. Yang mau bertanya boleh juga, silakan. Itu Pak Zainal, Pak. Pak Zainal. Mangga Pak Zainal, Mangga. Mohon maaf, ininya tidak di-on-kan. Siap. Insya Allah. Ini tidak akan membahas materi ataupun bertanya. Tapi ini sekedar saran, Pak. Oh, Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sama dengan Pak Suherman. Sami-sami ya. Menyarankan Pak Inten ke Kang Kapayuna mas pados seueur. Oh, lebat mitna hadirna. Barangkali nanti termasuk mungkin Pak Suherman juga barusan di grup MGMP menyampaikannya mendadak gitu. Ya, mungkin teman-teman yang lain belum bisa masuk ataupun mungkin banyak yang kekurangan. Mungkin jalan-jalan katol Pak Pak sertol enten jalan-jalan. Enten saran ti abdi mah kitu Pak Ketua IGI. Siap. Kang Kapayuna supados lebih awal ya informasinya. Supados seueur anu hadirna sebaikna Pak minimal lah sadinten saacana tos aya dewara. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Hatur nuhun Pak Herman kana ilmuna. Hatur nuhun pisan saran masukan anu insyaallah mudah-mudahan kita bertahap. Di pertemuan pertama itu 7 orang ya. Sekarang sudah meningkat alhamdulillah agak lebih banyak. Mudah-mudahan nanti pertemuan ketiga, keempat dan selanjutnya bisa lebih banyak lagi. Insyaallah mudah-mudahan nanti dicatat sama Pak Suryan sebagai sekretaris IGI Sumedang. Ada amal pelayanan langkung awal mudah-mudahan. Mangga
bila ada masukan, saran, tambahan atau pertanyaan, sama sahabat Igi, mangga jangakeun. Sarannya anu saya pisan mangga ditampi insyaallah. Mangga Bu Haja Teti, mangga bila beda petarosan. Pak Ade, Bu Ida, mangga. Abdina bari nyeukeut, Pak. Mangga we. Bios, mangga. Sampai sarapan juga tuh saya mangga. Bila ada tambahan. Oke Pak Ustadz, berhenti adu ya Pak Tarosan. Kira-kira melihat situasi sekarang masih pandemi ya, sekolah PBM masih terbatas, tetap muka terbatas. Kira-kira strategi seperti apa pembinaan akhlak dan yang baik itu di masa pandemi kan jarang tepang secara fisik, orang kali orang teh gitu. Kira-kira strateginya seperti apa yang lebih efektif pembinaan akhlak siswa di sekolah secara virtual gitu. Makanya kan kata pesan Singguri. Mengapa Pak Ustaz? Karena sekarang juga sudah mulai PTM terbatas, Pak, seperti di sekolah kami baru sepertiga ya, artinya baru satu tingkat yang dibolehkan tatap muka, sementara saya sebagai guru agama kadang suka ngerut dada gitu. Kalau melihat siswa-siswa yang ketika di luar gitu, di luar sekolah seperti di rumah, karena saya hidup di masyarakat, kemudian saya juga punya tempat untuk meriung para remaja gitu. Jadi ya terlepas dari HP gitu. Jadi kadang dari udang sare ketika seredi itu terlepas di HP ya sama aja dengan kita ya. Tapi kita kan bisa membatasi waktu dan bisa melihat konten-konten yang mana yang untuk kita mah emang digunakan untuk yang bermanfaat, walaupun sebagai untuk hiburan juga ada masalah gitu. Yang pertama seperti kami di teman-teman MGMP, SMK itu jadi yang pertama setiap hari membuat quote itu seperti flyer tentang kata-kata mutiara Pak. Ya, kata mutiara di-share di grup kelas, juga di grup kalau saya di grup Irma gitu ya. Irma bagian jadi di status gitu. Saya jabat kemudian di live IG juga ada teman-teman kami di OSIS itu tidak mungkin sekarang belum tiap waktu, tapi ada waktu tentu yang ngasih quote atau kata-kata mutiara dalam bentuk flyer seperti tampilan seperti ini gitu disampaikan. Nah, seperti caranya ya. Karena kita tidak bisa bertemu. Kemudian kalau minta live ke siswa itu agak berat gitu. Kalau kita melakukan grup VA sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, makanya saya sarankan ke teman-teman yang bukan guru agama tolong dibantu gitu. Jadi tonganakeun guru agama, ada guru agama rata-rata kan hiji sakola atau 2 paling banyak sesuai dengan jumlah kelasnya. Rata-rata 1 dan 2. Jadi kageroh gitu. Jadi tolong dibantu guru agama untuk memberikan informasi karena kebaikan ketika anak baik, anak soleh itu yang manfaat itu semua guru gitu. Terasa gitu. Kalau siswa kita saroleh paling cerdas, kemudian akhlaknya baik, yang enak itu semua guru gitu. Tapi ketika ada anak yang kurang soleh, kadang-kadang ya guru agama ketempuhan, ya mas seperti itu nggak apa-apa, memang itu tugas gitu. Karena mungkin bengkel akhlak gitu. Kalau di Pak Ketua di SMK mungkin bengkel motor, kalau kami bengkel akhlak gitu. Guru agama maka dibantu onderdilnya gitunya, tambahan ke guru-guru IPA, guru-guru kimia, guru-guru biologi, guru-guru umum gitu, guru ekonomi ya dibantu gitu. Jadi supaya nanti kita jadi saling membantu. Terus sementara ya mungkin Pak Ketua hanya menggunakan media sosial gitu caranya. Ya. Apalagi sekarang nggak bisa. Makanya ketika PTM saya manfaatkan betul-betul gitu. Pengalaman kemarin ketika PTM sudah kelas 11, sudah hampir 2 tahun kan tetap mereka masuk. Malah hak polohok Pak budak teh. Jadi boro-boro kita ngejar materi, anak juga mungkin masih belum move on gitu. Jadi otaknya masih di rumah. Saya bilang kenapa kalian itu sulit move on? Karena
dari SD, dari TK sampai SMA kita diajar mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Makanya sulit move on itu, karena orang tidak ajar melupakan itu. Makanya kalau seorang perempuan ketika dia itu disakiti, maka begitu sudah selesai 7 tahun lagi akan diungkit lagi gitu. Itu kesalahan suaminya tehnya gitu. Kenapa? Karena sulit move on gitu. Karena kita belajarnya bukan mengingat, bukan melupakan, tapi mengingat dan menghafalkan. Jadi sok ingat wae karena kesalahan batur tehnya. Padahal ingin baik, ingin tenang, ketika orang lain salah, maafkan dan lupakan. Tenang gitu. Maafkan dan lupakan. Itu salah satu kuat hari ini. Jadi sebagai akhlak gitu. Untuk tambahan, jadi ketika orang lain berbuat salah kepada kita, nggak usah sakit hati, udah aja maafkan dan lupakan. Terima kasih itu. Mangga Pak Jainal terseresen, mangga beli tambahan Pak Jainal Muflihin. Tadi santurun juga nama. Oh, terus turun. Jadi ayah atas ayah Pak Dede Saripudin, mulai terus hadir, Ibu Dewi Yulianti, Ibu Erna Fauziah dari SMK SDM Cimalaka, juga terus hadir, Ibu Fatimah Aulia di SMA Ancakalong nih ya, tinggal nama. Bu Heni Roheni, Ibu Ida di SMK SLB, Pembina Sumedang, Pak Nana di SMK Buah 2, terus Lebet. Mangga bila beda terusan. Pak Ade, Pak Sucipta, Pak Ibu Teti, ya mangga bila beda terusan. Pak Yeyet Mulia, Yeyet. mohon Bu Yeyet. Bu Emma itu dari apa itu? Bantar Ojek itu Bu Emma teh. Utubi. Dari itu apa namanya Bu Emma teh? Kalau tidak salah. Di SMA 1 Sumedang, Bu. Perbatasan Bang Indramayu. Pak Hos, Pak Suryan bila terusan mangga masih kena waktu. Waktosnya. Mohon mangga masih ada waktu. Ya kami ke sharing serang Pak Suherman perkawis etika pergaulan sesama kita sesama kurang kali yang bisa diamati itu di sekolah. Biasanya anak-anak itu ketika mereka dipanggil dengan bukan namanya, nah mereka itu nyari-hari gitu. Nah, kertas nu enjoy misalkan upami panggil ku nami Landihan gitu. Ku Landihan misalkan, Landihan artinya aya Ciboke, terus anu biye, terus aya nu Ciblek gitu tah. Ya, sepertos nu enjoy gitu tah. Barudakna teh, ngurang kalihna teh gitu. Nah, sikap kita mungkin kepada siswa tersebut seperti apa gitu. Ditegur satu kali masih tetap gitu. Apakah harus ada treatment tertentu atau seperti apa? Seperti itu Pak Herman. Mangga Pak Kepala, Pak Sucipta di Balar. Kayaknya di Kepala rada kebijakannya itu menyeluruh gitu. Mangga ada kumaha. Aduh, ampun. Ulun rembuk pangintennya. Mudah-mudahan mau banget. Kalau menurut pendapat saya Pak ya, yang pertama tadi mengenai masukan dulu ya Pak ya mengenai kegiatan ini. Saya melihat ini kegiatan yang rutin dan cukup bagus. Alangkah baiknya apabila ada target setiap minggu, ada perkembangan dan perubahan dan ilmu yang didapat dengan menjadi progres setiap minggu. Salah satu contoh misalkan, karena Pak Ustadz tadi membahas mengenai makhraj, tajwid, ya gitu ya. Alangkah baiknya apabila setiap minggu itu ada satu saja, kalau dibahas satu ayat semua makhrajnya atau tajwidnya tidak terlalu banyak. Tidak apa-apa kalau selewat, tetapi setiap minggu misalkan ada, minggu ini gom digunah. Itu masukan dari saya. Sehingga minggu ini dapat idgham. Nanti ketika Bapak Ibu membaca di rumah, membaca Quran, idgham yang diajarkan oleh Ustaz menjadi perubahan minggu itu. Dan satu huruf misalkan
Sehingga pada minggu sebelum ketemu selama seminggu jelang ketemu itu sudah belajar huruf kho dengan catatan setiap hari mengaji di rumah. Ketika menemukan huruf kho, begitulah cara membaca huruf kho-nya. Sehingga setiap minggu ada perubahan satu tajwid, satu huruf, misalkan seperti itu. Satu huruf insya Allah satu minggu barangkali akan sangat ingat dengan diulang-ulang di rumah. Satu tajwid juga barangkali akan sangat ingat dengan diulang-ulang di rumah. Dan minggu depannya berarti sudah hafal tajwid tersebut. Itu hanya masukan saja Pak Ustadz barangkali. Punten Pak Ustadz guru agama, punten. Aduh sana sobat tahan ngojai kamar ya, punten. Sekedar masukan saja. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi masukan dari Pak Suryan ya. Sampai tanam berlebih Pak Suryan namanya teh. Jadi anak-anak sudah ini ya, sudah biasa weh gitunya dipanggil santai weh ngadon pun ternyata ngadon nembalan bahasa anu hampir saminya panggilan yang tidak baik. Mohon. Gitu mohon. Memang kan hal ini pengaruhnya kuat Pak dari medsos ya. Dan mereka bergaul di rumah itu yang di luar pemantauan kita dan di luar pemantauan orang tua, atau ketika di warung itu atau ketika di jalan mereka sudah dan kesempatannya lebih banyak di situ daripada di sekolah. Ketika di sekolah tidak, jalan lebih banyak karena dia lebih banyak melihat contoh, lebih yang didengar, yang dilihat dan sebagainya, itu yang sangat mudah mereka serap. Itu pami di sekolah insya Allah sieun Pak, mau pami aya komitmen. Tapi tidak ada salahnya kalau misalkan ini sekedar masukan saja, apabila memang di sekolah dibuat komitmen atau minimal di bumi teu karoris ke orang, di luar teu karoris ke orang, di sekolah bisa meminimalisir. Dan mudah-mudahan sekalipun rentang waktunya hanya jam 7 sampai jam 2 lah taruhlah, tapi itu memiliki pengaruh yang sangat besar, betul. Karena sisanya nanti pada istri jam 9 sudah tidur, antara jam 2 sampai jam 4 barangkali bisa kondisikan dengan orang tua di rumah, atau antara jam 4 sampai jam 7 Isya dikondisikan dengan orang tua supaya mengaji dan sebagainya. Jadi mereka punya sisa waktu jam 2 atau jam 3 sampai 4 sore gitu. Nah, barangkali itu strategi yang harus kita atur dengan orang tua ya, mengenai pembagian kegiatan waktu. Yang kedua, alangkah baiknya mereka dibanyakan di aktivitas, masukkan dalam aktivitas di sekolah, ekstrakurikuler ya, sehingga lebih banyak mereka di sekolah waktunya. Kemudian di sekolah sendiri kita membuat sebuah komitmen seperti yang pernah saya lakukan sebagai best practice saya dulu Pak, ketika saya mengajar. Jadi saya pernah membuat komitmen Pak, ketika selesai upacara dibuat dalam spanduk yang besar, ditanda tangan oleh wakil siswa, wakil guru, wakil caraka, wakil semuanya. Di lapang, di kawat yang besar. Kalau waktu itu saya komitmennya adalah untuk kebersihan. Gitu. Jadi bahkan ketika mereka dalam waktu 1 bulan kurang bagus, sanksinya lebih meningkat Pak. Dan mereka komitmen. Bukan cuma itu, komitmen tersebut ditandatangani dibuat di kelasnya masing-masing Pak. Bahkan komitmennya dikasih figura dan mereka semua tanda tangan di kelasnya. Kalau inilah komitmennya tidak akan mengolok-olok, tidak akan kata kasar sebagainya, ditandatangani oleh siswa, tandatangani oleh wali kelas. Jadi di kelas tidak akan terjadi itu Pak. Di luar juga tidak akan terjadi di lingkungan sekolah di luar kelas gitu. Nah, alhamdulillah itu perubahannya sangat signifikan. Dan mereka juga berkomitmen akan saling mengingatkan ketika ada siswanya berkata seperti itu. Itu ditandatangani di dalam spanduk yang besar. Kalau di kelas difigurain Pak, dengan wali kelasnya ditempel di kelasnya komitmen tersebut. Alhamdulillah. Kalau waktu itu saya bergerak di bidang kebersihan dan sukses. Nah mungkin tidak ada salahnya apabila itu juga dicoba di sekolah. Ya, tapi mereka juga menyatakan ketika upacara siap diikuti bahwa kami akan 1, 2, 3, jadi seperti itu Pak. Maka insya Allah seperti itu akan berdampak, bisa dicoba. Karena menurut saya sesuatu itu kalau belum dicoba belum tahu Pak apakah kita mampu atau tidak. Tapi kalau kita coba, asal itu sesuatu yang baik, baru kita akan tahu. Seperti halnya dokter aja mau ngobati sesuatu, barangkali kasih obat ini ternyata nggak bagus, kasih obat ini. Nah, jadi kita juga kalau sesuatu yang baik, kalau belum dicoba, kita tidak tahu harus mengambil langkah apa apabila itu gagal dan sebagainya. Jadi kita tidak mudah mengatakan satu itu gagal, ya sebelum kita mencobanya dengan semaksimal mungkin. Baru kita tahu itu gagal, berhasil, tidak setelah kita mencobanya. Itu hanya sekedar masukan dan saran, barangkali mudah-mudahan
menjadi satu kebaikan. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. kepada Pak Ustadz atas penambahan. Mangga masih ada waktu kurang lebih 5 menit, 5 menit lagi. Bila beda tambahan mangga Panana. Panana kok ada mah? Alhamdulillah sawalana. Mangga bila ada patarasan dan lebih tambahan, saran, masukan masih dalam rangka siaran uji coba ya, sebelum mengaji bersama Iki Sumedang. Insya Allah beberapa masukan, revisi bisa ditampung dulu. Kemudian kita akan musyawarahkan kembali. Mudah-mudahan pekan depan akan gabung Ketua IGI Jawa Barat, Pak Anwar, mudah-mudahan bisa hadir. Tapi insya Allah katanya saurna. Mudah-mudahan minggu payun mah peserta langkung seueur gitu. Biasa 100 gitu, Ketua IGI Jawa Barat mah. Amin. Sing langkung seueur payuna. Mohon banget. Tanapi cekap sementawis. Panana tuh ngangkat Pak. Panana mangga. Mohon hatur nuhun manawi abdi ayat terakhir pengintennya. Mangga. Tadi tertarik statement Pak Suherman tadi bahwa siswa di sekolah itu susah move on, Pak. Nah, memang saya pun sering menemukan yang seperti itu, bahkan mungkin gurunya juga sering mengalami gitu ya. Jadi kita kadang menemukan kondisi yang ketika kita mengalami hal yang buruk di masa lalu, kita menjadi sedih gitu Pak ya. Betul. Kemudian kadang karena kekurangan keyakinan akan masa datang, kita jadi gelisah gitu memikirkan apa yang terjadi di masa depan gitu. Jadi kita sering jiwanya traveling ke masa lalu dan ke masa yang akan datang gitu. Sehingga dampaknya sering kadang kita melupakan masa sekarang gitu, mengabaikan kondisi di saat ini yang kadang-kadang kita menghindari dari masalah. Nah, siswa dengan kondisi begitu kadang di kelasnya biasanya nggak konsentrasi gitu Pak, susah diajak belajar, susah diarahkan karena mereka sulit untuk move on dari masa lalu dan merasa khawatir dengan masa yang akan datang. Pak Suherman selaku pemateri barangkali ada tips dan triknya bagaimana supaya siswa kita itu tidak usah khawatir dengan masa yang akan datang, tidak usah bersedih dengan masa yang lalu, sehingga dia bisa menghadapi masa sekarang gitu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Panginten atur nuhun. Terima kasih Pak Nana. Luar biasa pertanyaannya, mungkin karena juga sebagai guru punya pengalaman. Seperti kemarin yang saya coba di sekolah Pak Ibu. Jadi kalau kita ngejar target kurikulum di masa pandemi sekarang agak berat. Ini tatap mukanya sebulan sekali gitu, seminggu satu pertemuan. Jadi saya coba dengan guru-guru yang lain untuk sekarang ketika tatap muka kita bangga terus motivasi mereka gitu. Karena polohok gitu sebagian budak tanya meureun aneh gitu nya. Jadi aneh karena di sekolah, di SMP kan ke sekolah kelas 1-nya. Kelas 3-nya itu di rumah, kemudian ke sekolah kelas 1 masih di rumah gitu. Begitu sekarang mencoba baru tetap muka terbatas, secara lohok ini juga era bedaknya. Hanya oleh itu maka yang pertama kami dengan teman-teman guru, suasana motivasi dulu mereka, angkat bangkitkan mereka dulu semangatnya untuk belajar, sadarkan bahwa mereka sekarang sudah ada di sekolah gitu. Jadi ruhnya supaya nyampe di sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu, kita punya waktu hanya 3. Masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Hari kemarin, sekarang, dan besok. Masa lalu adalah hal yang tidak bisa kita ulangi lagi. Masa depan belum tentu kita bisa mengalaminya. Dan hanya sekaranglah kesempatan yang bisa kita lakukan. Jadi, saya pikir kalau kesalahan masa lalu, boleh diingat-ingat untuk ditobati. Kalau kebaikan lupakan saja. Biarkan kebaikan kita itu menjadi pahala buat kita semua. Kesalahan boleh diingat-ingat terus supaya nanti kita mulai lagi. Dan untuk memperbaiki diri supaya nanti kita bertobat. Jadi untuk siswa kita, tolong kesempatan Anda hanya sekarang, ya. Jadi nanti bergantung hari ini. Oleh sebab itu, misalkan saya sampaikan, misalkan Anda ingin jadi polisi, jangan jadi tentara. Apa persiapan jadi tentara teh? Yang pertama fisik, yang kedua mental, yang ketiga ya tadi sikap itu sendiri.
Jadi rek jadi polisi kumaha misalkan kalau fisiknya misalkan kurang sehat, kemudian pakai tato gitu. Kemudian misalkan celi di antingan untuk laki-laki itu kan merusak gitu, dan sebagainya. Misalkan apalagi sampai minuman keras dan narkoba itu akan merusak masa depan Anda sendiri, terserah gitu. Yang kedua misalkan tentang di sekolah SMA ada namanya materi tentang zina, disampaikan akibatnya seperti apa, karena memang kita akan menghadapi apalagi di SMA itu SMK rawan untuk hal itu, maka kita sampaikan ini dampaknya, ini akibatnya apabila kita berbuat yang dilarang oleh agama. Jadi saya pikir cara kita adalah bagaimana motivasi kita. Kemudian yang kedua, mari kita coba menggunakan metode mengajar yang variatif, yang membuat mereka jadi senang, jadi bahagia. Minimal saya sampaikan ketika masuk kelas mereka tersenyum, itu aja barangkali. Senyum aja dulu, karena kalau sudah senyum kita akan mudah memasukkan materi kepada mereka dan biarkan mereka bahagia. Jangan sampai gini di imah ngeus aya masalah di sekolah dicarekan budak atau reka mana nya. Keur di imah loba masalah jeung keluarga tiba-tiba di sekolah kalahkah dicarekan dihukum gitu. Itu budak teh akhirnya kan kembali ke gengnya gitu. Korbanlah mereka. Jadi barangkali karena mudah-mudahan manfaatnya ini hanya share saja, bukan hal yang bisa dicoba saja, termasuk tadi Pak Kepala tadi sebagai bagian komitmen untuk bersama. Tapi masalahnya masih terbatas ya, kita juga terbatas kegiatannya. Itu barangkali Pak Ketua, karena waktu berkatanya sudah jam 5:30, 7 ini. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Ustadz narasumber juga yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini jadi amal soleh bagi kita semua dan berkah hari ini, insya Allah. Mari Bapak dan Ibu sahabat IGI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup saja pada pertemuan pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau nuhun sadayana. Enggak ya. Sadayana. Izin live-nya, mangga hapunten hapunten bilih Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panana pekan depan desa jantan moderatornya. Insya Allah Pak